Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RX Information 111. Kali ini adalah konten edukasi dan berbagi pengalaman untuk UMKM belajar akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Konten ini adalah bagian dari serial laporan keuangan UMKM. Konten lanjutannya adalah pembuatan aplikasi akuntansi sederhana untuk laporan UMKM. Untuk menonton konten lanjutannya, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Dan sebelum masuk ke dalam konten ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih dan kita langsung masuk ke konten. Dasar akuntansi dan laporan keuangan untuk UMKM. Yang pertama adalah macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Yang pertama adalah neraca. Neraca berisi daftar aset yang dimiliki dan sumber perolehan aset tersebut, apakah dari utang pihak luar atau modal sendiri. Neraca berlaku terus-menerus atau berkelanjutan, tidak seperti laba rugi yang harus ditutup tiap akhir periode. Dan neraca menampung akumulasi laba atau rugi dari tiap akhir periode laporan laba rugi. Yang kedua adalah laba rugi, berisi daftar pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Laba rugi hanya berlaku untuk satu periode tertentu, bulanan dan atau tahunan. Laba rugi lama akan ditutup dan laba atau ruginya akan disetor ke neraca dan dimulai laba rugi baru. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal, yang berisi perubahan struktur permodalan yang terjadi dalam periode tertentu. Yang keempat adalah laporan arus kas, yang berisi informasi aliran kas untuk operasional, pendanaan, dan investasi. Dan untuk konten ini adalah pembuatan neraca dan laba rugi agar lebih fokus dan simpel. Bagian selanjutnya adalah rumus dari laporan keuangan tersebut. Rumus laporan keuangan ditentukan dari asal jenis laporan keuangannya. Dan untuk neraca rumusnya adalah aset sama dengan modal ditambah utang. Dengan kata lain, aset yang kita miliki berasal dari modal sendiri atau utang pihak luar. Untuk laba rugi, rumusnya adalah pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Laba jika pendapatan lebih besar dari biaya dan rugi jika sebaliknya. Dan yang ketiga adalah debit sama dengan kredit. Ini akan dijelaskan kemudian di bagian jurnal. Prinsip selanjutnya adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan berarti akan bersaldo 0 jika saling dikurangkan. Nilai di sisi kiri dan kanan dari tanda sama dengan harus sama. Untuk neraca berarti nilai aset harus sama dengan nilai modal ditambah utang. Sama halnya dengan laba rugi. Nilai laba atau rugi harus sama dengan nilai pendapatan dikurangi biaya. Dan untuk jurnal, nilai debit harus sama dengan nilai kredit. Pengaplikasian rumus ke dalam laporan keuangan menghasilkan bentuk laporan keuangan. Neraca yang memiliki rumus aset sama dengan modal ditambah utang membuat bentuk neraca menjadi aset di sebelah kiri yang berseberangan dengan utang dan modal di sebelah kanan. Aset selalu berseberangan dengan modal dan utang, baik format kiri kanan atau atas bawah. Laba rugi yang rumusnya pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi, bentuknya menjadi pendapatan dan untung di sebelah kanan yang berseberangan dengan biaya dan rugi di sebelah kiri. Pendapatan dan untung selalu berseberangan dengan biaya dan rugi, baik format kiri kanan atau atas bawah. Untuk mempermudah identifikasi jenis transaksi, kelompok pengisi laporan keuangan harus diberi nomor identifikasi. Untuk aset diberi nomor 1, utang nomor 2, modal nomor 3,
pendapatan nomor 4, biaya nomor 5. Untuk untung rugi nantinya akan diakumulasikan ke modal, sehingga diberi nomor 3 dan diberi warna yang sama dengan modal. Apa sajakah anggota dari kelompok mengisi laporan keuangan? Pertama adalah aset. Apa sajakah isi dari aset? Aset dibagi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset cair atau yang lebih mudah dicairkan menjadi uang. Contohnya, uang tunai, uang di bank, piutang customer, persediaan barang dagang, alat tulis kantor, uang sewa tahunan, dan lain-lain. Anggota kelompok tersebut diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit untuk dicairkan. Sedangkan aset tetap adalah aset fisik atau yang lebih sulit dicairkan menjadi uang. Contohnya adalah tanah, bangunan, furnitur, peralatan produksi, elektronik, dan lain-lain. Aset tetap karena penggunaan fisik akan mengalami penurunan kualitas, sehingga harus diakui penyusutan nilai uangnya. Dan dibuatlah akun penyusutan. Kembali ke laporan keuangan, dan selanjutnya adalah kelompok utang. Utang dibagi menjadi dua, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Jangka pendek adalah yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contoh utang jangka pendek seperti utang ke supplier, utang ke vendor, dan lain-lain. Utang jangka panjang adalah yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contoh utang jangka panjang seperti utang ke rentenir, utang ke investor, dan lain-lain. Utang diurutkan berdasarkan prioritas bayarnya. Semakin ke bawah, semakin jauh tanggal jatuh temponya. Kembali ke laporan keuangan, selanjutnya adalah kelompok modal. Modal terdiri dari modal pemilik usaha, laba ditahan, dan lain-lain. Laba ditahan adalah akun yang digunakan untuk mengakumulasi laba rugi tiap periode. Kembali ke laporan keuangan, selanjutnya adalah pendapatan dan biaya. Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya itu sendiri dan beban. Perbedaannya adalah biaya berhubungan langsung dengan produksi atau pengeluaran terkait bisnis utama, sedangkan beban adalah pengeluaran yang tidak berhubungan langsung atau bersifat mendukung bisnis utama. Pembagian pendapatan, biaya, beban, dan jenis laba dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan dikurangi biaya menjadi laba kotor. Laba kotor dikurangi beban operasional menjadi laba operasi. Laba operasi ditambah pendapatan lainnya dikurangi beban lainnya menjadi laba bersih. Lalu apa sajakah contoh isi dari tiap-tiap kelompok pendapatan, biaya, dan beban tersebut? Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan terdiri dari pendapatan dari penjualan persediaan barang dagang A dan B. Harus dipastikan akun pendapatan di laba rugi sinkron dengan akun persediaan dagang di neraca. Kembali ke laba rugi. Selanjutnya adalah biaya. Biaya terdiri dari biaya dari penjualan persediaan barang dagang A dan B. Harus dipastikan juga akun biaya di laba rugi sinkron dengan akun persediaan barang dagangan di neraca. Kembali ke laba rugi. Selanjutnya adalah beban operasional. Beban operasional terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi umum. Beban pemasaran terdiri dari beban iklan, beban acara promosi, dan lain-lain. Beban administrasi umum terdiri dari beban gaji, sewa, penyusutan aset, pemakaian ATK, dan lain-lain. Kembali ke laba rugi. Selanjutnya adalah pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya adalah pendapatan di luar pendapatan utama usaha. Misalnya bisnis resto, maka pendapatan lainnya seperti pendapatan parkir, penjualan aset, dan lain-lain. Kembali ke laba rugi. Selanjutnya adalah beban lainnya. Beban lainnya adalah beban di luar biaya utama dan beban pendukung usaha. Beban lainnya seperti beban admin rekening bank, beban sumbangan lingkungan, dan lain-lain. Balik laba rugi, yang terakhir adalah
kelompok laba atau rugi. Laba dibagi menjadi 3 sesuai urutan pengurangnya, sesuai penjelasan sebelumnya, yaitu laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Laba bersih adalah hasil akhir usaha yang nantinya akan diakumulasikan ke neraca. Laba atau rugi akhir periode diakumulasi ke akun laba ditahan di neraca, sehingga tidak diperlukan akun khusus laba atau rugi, langsung menggunakan akun laba ditahan. Kembali ke laba rugi, kembali ke laporan keuangan. Selanjutnya adalah cara penomoran akun-akun dalam laporan keuangan. Sebagaimana telah ditunjukkan pada akun-akun penyusun laporan keuangan, jika diperhatikan di depan akun-akun tersebut terdapat nomor akun yang memiliki hubungan induk dan anak antara akun di atas dan di bawahnya. Contohnya aset bernomor 100 punya anak aset lancar bernomor 110, dan aset lancar bernomor 110 punya anak uang tunai bernomor 111. Terdiri dari 3 digit, di mana semakin ke bawah tiap digitnya tidak lagi ditulis 0. Bagaimanakah proses penomoran tersebut? Mari kita simak penjelasan singkatnya sebagai berikut. Misalnya kita mulai dengan aset. Aset sebagai induk belum punya anak atau cucu, maka kita beri ruang untuk 1 digit nomor akun. Dan karena posisinya paling awal di laporan keuangan, maka kita beri nomor 1. Lalu misalkan aset memiliki 2 anak akun, maka kita beri ruang untuk digit kedua setelah digit pertama. Misalnya anak aset adalah aset lancar dan aset tetap, maka aset lancar dan aset tetap diberi nomor turunan induknya, yaitu angka 1 di digit pertama. Ibarat pelajaran biologi, nomor induk yang diturunkan adalah DNA orang tuanya. Seperti orang tuanya, aset, anaknya, lancar dan tetap, diberi ruang untuk digit kedua. Beri nomor untuk identifikasi si anak, yaitu 1 dan 2. Sesuai urutan, maka anak diberi nomor 1 untuk lancar dan 2 untuk tetap. Dan untuk orang tuanya, aset diberi angka 0. Jika aset ingin dibuat punya anak lebih dari 9, maka digit kedua harus diberi angka 0 sebelum nomor anak, menjadi lancar 01, tetap 02, dan aset 00, dan maksimal 99 anak. Jika 3 digit, maksimal 999 anak, dan seterusnya. Lalu misalkan aset lancar punya 3 anak akun, atau aset punya 3 cucu akun, maka kembali siapkan ruang untuk digit selanjutnya di belakang nomor induknya. Misalnya aset lancar punya 3 anak akun, yaitu uang tunai, uang di bank, dan piutang. Maka 3 anak aset lancar diberi nomor orang tuanya, yaitu aset lancar 11. Siapkan juga ruang untuk digit selanjutnya untuk nomor identifikasi masing-masing anak. Beri nomor anak aset lancar sesuai urutan, yaitu 1, 2, dan 3. Lalu aset lancar sebagai orang tua diberi angka 0. Lalu aset sebagai kakek juga diberi angka 0. Juga aset tetap sebagai paman diberi angka 0. Dan sebagai peringatan penting, akun yang bisa dipakai untuk mencatat transaksi hanya akun yang tidak punya anak. Sebelum masuk ke proses penyusunan laporan keuangan, perlu memahami dan menjalankan prinsip pemisahan keuangan. Keuangan pribadi pemilik harus dipisah dari keuangan perusahaan. Walaupun perusahaan itu adalah UMKM, dagang kecil-kecilan, dan lain-lain, karena jika tercampur maka informasi pada laporan keuangan menjadi tidak valid. Selanjutnya adalah proses pembuatan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dimulai dari pencatatan transaksi harian di jurnal. Jurnal kemudian dikelompokkan per jenis akun menjadi buku besar. Buku besar kemudian diringkas saldo per akunnya dalam kertas kerja. Lalu kertas kerja dialokasikan ke dalam format laporan keuangan. Lalu setelah periode lama laporan keuangan berakhir, maka dimulai dengan jurnal di periode baru.
Berikut ini adalah contoh bentuk keempatnya. Jurnal mencatat tanggal transaksi, nomor urut jurnal, nomor, dan nama akun terkait. Lalu nominal transaksi debit dan kreditnya. Debit dan kredit maksudnya adalah dalam satu transaksi harus dicatat dua akun sekaligus. Satu akun dicatat nominal debitnya dan akun yang lain dicatat nominal kreditnya, agar tercapai prinsip keseimbangan dan rumus debit sama dengan kredit. Contohnya, misal uang tunai bertambah di debit 500, maka harus dicatat kreditnya, yaitu dari mana penambahan uang itu berasal, misal dari setoran modal. Maka modal tuan X dikredit dengan jumlah yang sama, yaitu 500. Prinsip debit kredit akan dijelaskan lagi setelah bagian penyusunan laporan keuangan ini. Buku besar adalah kumpulan jurnal untuk satu akun tertentu. Buku besar mencatat nomor dan nama akun, lalu nomor urut, tanggal, dan nomor jurnal. Nominal debit atau kredit jurnal, keterangan transaksi jurnal, subsaldo debit dan kredit, lalu saldo akhir selisih positif di sisi debit atau kredit mana yang lebih besar. Kertas kerja adalah ringkasan saldo akhir dari tiap akun di buku besar. Kertas kerja mencatat nomor dan nama akun, serta saldo akhir di debit atau di kredit. Dan total debit harus sama dengan total kredit atau seimbang. Dan yang terakhir, saldo akun-akun diletakkan sesuai posisinya di laporan keuangan. Telah dijelaskan sekilas di jurnal bahwa transaksi diinput di dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Lalu bagaimana hubungan keduanya? Mari disimak. Pada neraca terdapat aset di sisi kiri dan utang modal di sisi kanan. Dan pada laba rugi terdapat biaya rugi di sisi kiri dan pendapatan untung di sisi kanan. Pembagian sisi kiri dan kanan itu bukan tanpa maksud. Mari kita kelompokkan sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri terdiri dari aset, biaya, dan kerugian, dan sisi kanan terdiri dari utang, modal, pendapatan, dan keuntungan. Kita beri nama tim kiri sebagai tim debit dan sisi kanan sebagai tim kredit. Yang pertama yaitu tim debit. Kenapa disebut tim debit? Karena jika pada transaksi mereka bertiga bertambah, maka mereka diinput di sisi debit. Dan jika pada transaksi mereka berkurang, maka mereka diinput di sisi kredit. Begitu juga dengan tim kredit. Kenapa disebut tim kredit? Karena jika pada transaksi mereka berempat bertambah, maka mereka diinput di sisi kredit. Dan jika pada transaksi mereka berkurang, maka mereka diinput di sisi debit. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke ilustrasi penyusunan laporan keuangan. Kita buat ilustrasi laporan keuangan dari bisnis rumah makan. Misalnya, Pak Adi ingin memulai bisnis resto di tahun 2021 dengan nama Adiner. Pak Adi memulai bisnisnya dengan menyetorkan uang tunai $1.000 ke kas perusahaan tanggal 1 Januari 2021. Transaksi menyetor uang sebagai modal ke kas perusahaan. Jika kita lihat hubungan transaksi ke kelompok dalam laporan keuangan, maka aset bertambah khususnya uang tunai, hutang tidak terpengaruh, modal bertambah khususnya modal pemegang saham, dalam kasus ini Pak Adi, pendapatan dan biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus di aset dan modal yang bertambah. Aset yang bertambah adalah uang tunai, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu modal yang bertambah adalah modal tuan A, dan modal adalah tim kredit yang bertambah di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 1 Januari, jurnal ke-1, nomor akun 111,
untuk uang tunai, dan $1.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 311 untuk modal Tuan Adi. Dan $1.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Karena merasa modal yang disetor masih belum cukup untuk menopang usahanya, Pak Adi juga mentransfer uang $60.000 ke rekening perusahaan tanggal 2 Januari. Kembali transaksi menyetor uang sebagai modal ke kas perusahaan. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Maka aset bertambah lagi, namun kali ini adalah uang di bank, hutang tidak terpengaruh, modal bertambah lagi yaitu modal pemegang saham atau Pak Adi, pendapatan, dan biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus di aset dan modal yang bertambah. Aset yang bertambah adalah uang di bank, aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu modal yang bertambah adalah modal Tuan A, dan modal adalah tim kredit yang bertambah di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 2 Januari, jurnal kedua, nomor akun 112 untuk uang di bank, dan 60.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 311 untuk modal Tuan Adi. Dan $60.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Resto Adiner membeli tanah seluas 300 meter persegi untuk pembangunan gedung dan kawasan resto. Tanah di area komersil tersebut dibeli dari Tuan Agung Sedagu dengan mentransfer $20.000 pada 3 Januari. Transaksi beli tanah menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah khususnya tanah, aset juga akan berkurang khususnya uang di bank, hutang tidak terpengaruh transaksi tersebut, modal juga tidak terpengaruh transaksi tersebut, pendapatan tidak terpengaruh, dan biaya juga tidak terpengaruh. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah tanah, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 3 Januari, jurnal ketiga, nomor akun 121 untuk tanah. Dan $20.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank. Dan $20.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Karena tanah yang dibeli tidak cukup untuk tempat makan outdoor, maka Resto Adiner menyewa tanah 300 meter persegi yang berada di sebelah kanannya. Tanah milik Indohouse tersebut disewa bulanan dengan mentransfer $500 per bulan mulai 4 Januari. Transaksi sewa tanah bulanan menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk uang di bank, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh, biaya akan bertambah untuk beban sewa. Berbeda dengan beli tanah yang memberi Resto Adiner hak kepemilikan permanen, sehingga bisa mengakui tanah tersebut sebagai aset resto, sewa tanah bulanan tidak dapat diakui sebagai aset perusahaan karena bersifat temporer. Maka kita fokus di biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah beban sewa, dan biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 4 Januari, jurnal keempat, nomor akun 622 untuk beban sewa. Dan $500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank. Dan $500 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Karena tanah yang dibeli dan disewa masih tidak cukup untuk kawasan parkir pengunjung,
Maka Resto Adiner kembali menyewa tanah 300 meter persegi yang berada di sebelah kirinya. Tanah milik PT Rewet tersebut disewa tahunan dengan mentransfer $5.000 pada 5 Januari. Transaksi sewa tanah tahunan menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk sewa tahunan. Aset juga akan berkurang untuk uang di bank. Utang tidak terpengaruh transaksi tersebut. Modal tidak terpengaruh transaksi tersebut. Pendapatan tidak terpengaruh transaksi tersebut. Biaya tidak terpengaruh transaksi tersebut. Hampir sama dengan beli tanah, sewa tanah tahunan memberi Resto Adiner hak kepemilikan, namun hanya bersifat semi permanen, yaitu selama jangka waktu tertentu. Dalam kasus ini 1 tahun. Sehingga tidak diakui sebagai aset tetap, namun sebagai aset lancar, yaitu sewa tahunan. Nilainya akan berkurang tiap bulan karena pemakaian dan diakui sebagai biaya, sebesar nilai sewa dibagi bulan sewa. Contoh transaksi pengurangan nilai atau amortisasi akan diberikan di bagian akhir. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah sewa tahunan, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 5 Januari, jurnal kelima, nomor akun 117 untuk sewa tahunan, dan $5.000 dicatat di kolom debit. Dari bawahnya, kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank. Dan $5.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah tanah kawasan lengkap, Resto Adiner meminta PT Aksep untuk membangun kawasan resto, berupa bangunan dari kontainer bekas, area outdoor, dan lapangan parkir, dengan estimasi umur 20 tahun. Yang biayanya $10.000 dibayar dengan transfer pada 6 Januari. Transaksi beli bangunan menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk bangunan. Aset akan berkurang untuk uang di bank. Utang tidak terpengaruh. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya tidak terpengaruh. Aset tetap nilainya akan disusutkan setiap akhir tahun karena asumsi penggunaannya. Contoh transaksi penyusutan nilai atau depresiasi akan diberikan di bagian akhir. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah bangunan, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 6 Januari, jurnal ke-6, nomor akun 122 untuk bangunan, dan $10.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya, kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank, dan $10.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah gedung dan kawasan jadi, Resto Adiner mengisi area pengunjung dengan furnitur dan elektronik. Furnitur, meja kursi dan lain-lain $4.000 dari PT Idea, dan elektronik TV AC dan lain-lain $1.000 dari PT Besdengi. Furnitur dan elektronik tersebut dibeli dengan transfer pada 7 Januari 2021 dan estimasi umurnya sampai 5 tahun. Transaksi beli furnitur dan elektronik menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk furnitur dan elektronik. Aset akan berkurang untuk uang di bank. Utang tidak terpengaruh transaksi tersebut. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya juga tidak terpengaruh. Sama seperti bangunan, furnitur dan elektronik masuk kategori aset fisik atau aset tetap, sehingga harus didepresiasi nilainya di akhir tahun. Di bagian akhir contoh kasus ini. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah furnitur dan elektronik, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank. Aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 7 Januari, jurnal ke-7, nomor akun 123
untuk furnitur, dan $4.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 125 untuk elektronik dan $1.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank dan $5.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah area pengunjung diisi furnitur dan elektronik, Resto Adiner mengisi area dapur dengan alat masak. Alat masak dibeli dari PT Ozon dengan transfer $5.000 pada 8 Januari dengan estimasi umur 5 tahun. Transaksi beli peralatan menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk peralatan. Aset akan berkurang untuk uang di bank. Utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh, biaya tidak terpengaruh. Seperti bangunan, furnitur, dan elektronik, peralatan masuk kategori aset fisik atau aset tetap, sehingga harus didepresiasi nilainya di akhir tahun. Di bagian akhir contoh kasus ini. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah peralatan dapur, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 8 Januari, jurnal ke-8, nomor akun 124 untuk peralatan dapur, dan $5.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank. Dan $5.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah fasilitas fisik siap, Resto Adiner mulai membeli persediaan makanan untuk dijual yang dibeli dari PT Happy Jres dengan transfer $5.000 pada 9 Januari. Transaksi beli persediaan menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk persediaan makanan. Aset akan berkurang untuk uang di bank. Utang tidak terpengaruh. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya tidak terpengaruh. Persediaan akan berhubungan dengan transaksi penjualan yang akan diberi contohnya kemudian. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah persediaan, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 9 Januari, jurnal ke-9, nomor akun 114 untuk persediaan makanan, dan $5.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank dan $5.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah persediaan barang siap, Resto Adiner mulai merekrut 6 orang pegawai resto. Koki, kasir, security, cleaning, admin, dan manajer resto yang digaji bulanan. Total 6 pegawai sebesar $2.000 per bulan untuk bulan Januari ditransfer pada 10 Januari. Transaksi bayar gaji menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk uang di bank. Utang tidak terpengaruh. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya akan bertambah untuk beban gaji. Maka kita fokus di biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah beban gaji, dan biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 10 Januari, jurnal ke-10, nomor akun 621 untuk beban gaji, dan $2.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank, dan $2.000 dicatat di kolom kredit
sehingga nominal debit sama dengan kredit. Jelang grand opening, Resto Adiner menggunakan jasa iklan di sosial media dari PT Adsosmed di 4 platform Facebook, Instagram, YouTube, dan Google dengan transfer $3.000 pada 11 Januari. Transaksi bayar iklan menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk uang di bank, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh, biaya akan bertambah untuk beban iklan. Maka kita fokus di biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah beban iklan, biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit, lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 11 Januari, jurnal ke-11, nomor akun 611 untuk beban iklan, dan $3.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya, kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank, $3.000 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Untuk mulai operasional, Resto Adiner membeli alat tulis kantor sebagai penunjang kegiatan. Kertas roll dan A4, tinta, alat tulis, folder dari PT Gerah Media dengan bayar tunai $500 pada 12 Januari. Transaksi beli ATK menggunakan uang tunai. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk alat tulis kantor. Aset akan berkurang untuk uang tunai. Utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh, biaya tidak terpengaruh. ATK akan digunakan sehingga nilainya akan berkurang sesuai jumlah penggunaannya. Pengurangan nilai ATK akan diberikan contohnya di bagian akhir. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah ATK dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang tunai dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 12 Januari, jurnal ke-12, nomor akun 116 untuk ATK, dan $500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 111 untuk uang tunai dan $500 dicatat di kolom kredit sehingga nominal debit sama dengan kredit. Tepat sehari sebelum grand opening, Resto Adiner membeli persediaan minuman senilai $3.000 yang dibeli dari PT Happy Jazz secara utang atau kredit pada 13 Januari 21 dan harus dilunasi pada 18 Januari 21. Transaksi beli persediaan secara kredit atau utang. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk persediaan minuman, utang akan bertambah untuk utang supplier, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh, biaya tidak terpengaruh. Transaksi lanjutan pembayaran utang saat jatuh tempo akan diberikan kemudian. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan utang yang bertambah. Aset yang bertambah adalah persediaan minuman dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Utang yang bertambah adalah utang supplier dan utang adalah tim kredit yang bertambah di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 13 Januari, jurnal ke-13, nomor akun 115 untuk persediaan minuman, dan $3.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 211 untuk utang supplier, dan $3.000 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah grand opening, Resto Adiner mulai menjual makanan secara retail ke pengunjung resto. Pada 14 Januari berhasil mendapatkan pendapatan penjualan makanan $2.500 yang dibayar secara tunai.
yang berasal dari stok persediaan makanan senilai $750 sehingga mendapat keuntungan $1.750. Transaksi penjualan terdiri dari dua transaksi. Transaksi pendapatan penjualan atau hak dan transaksi penggunaan persediaan atau kewajiban. Transaksi pendapatan penjualan atau hak yaitu mengakui terjadinya penjualan dan mendapat pembayaran dari customer. Transaksi penggunaan persediaan atau kewajiban yaitu mengambil persediaan dan menyerahkannya ke customer. Transaksi pendapatan penjualan atau hak baru bisa diakui jika sudah terjadi transaksi penggunaan persediaan atau kewajiban. Namun kedua transaksi adalah satu kesatuan dan dicatat bersamaan dan tidak bisa dipisah. Yang pertama adalah transaksi penggunaan persediaan dan penyerahan ke customer. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk persediaan makanan, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh. Biaya akan bertambah untuk biaya persediaan makanan. Maka kita fokus di biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah biaya persediaan makanan dan biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah persediaan makanan dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 14 Januari, jurnal ke-14B, nomor akun 511 untuk biaya persediaan makanan dan $750 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 114 untuk persediaan makanan dan $750 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Yang kedua adalah transaksi pengakuan penjualan dan pendapatan secara tunai. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk uang tunai, uang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan akan bertambah untuk pendapatan makanan, biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan pendapatan yang bertambah. Aset yang bertambah adalah uang tunai dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Pendapatan yang bertambah adalah pendapatan makanan dan pendapatan adalah tim kredit yang bertambah di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 14 Januari, jurnal ke-14A, nomor akun 111 untuk uang tunai dan $2.500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 411 untuk pendapatan makanan dan $2.500 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Dalam membuat akun harus dipastikan sinkronisasi antara akun persediaan kelompok aset, biaya persediaan kelompok biaya, dan pendapatan kelompok pendapatan. Setelah grand opening, Resto Adindra juga menjual minuman secara retail ke pengunjung resto. Pada 15 Januari berhasil mendapatkan pendapatan penjualan minuman $2.000 yang dibayar secara tunai, yang berasal dari stok persediaan minuman senilai $500 sehingga mendapat keuntungan $1.500. Sama seperti penjualan makanan, transaksi penjualan minuman kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah transaksi penggunaan persediaan dan penyerahan ke customer. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk persediaan minuman, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh. Biaya akan bertambah untuk biaya persediaan minuman. Maka kita fokus di biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah biaya persediaan minuman, biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah persediaan minuman, aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 15 Januari, jurnal ke-15B, nomor akun 512 untuk biaya persediaan minuman dan $500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 115 untuk persediaan minuman dan $500 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit.
Yang kedua adalah transaksi pengakuan penjualan dan pendapatan secara tunai. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk uang tunai, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh. Pendapatan akan bertambah untuk pendapatan minuman, biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan pendapatan yang bertambah. Aset yang bertambah adalah uang tunai, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu pendapatan yang bertambah adalah pendapatan minuman, dan pendapatan adalah tim kredit yang bertambah di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 15 Januari, jurnal ke-15A, nomor akun 111 untuk uang tunai, dan $2.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 412 untuk pendapatan minuman, dan $2.000 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Sukses di grand opening, Resto Adiner mendapat pesanan catering makanan dan minuman partai besar atau grosir. Makanan seharga $6.500 dari stok senilai $3.250 dan minuman seharga $4.000 dari stok senilai $2.000 yang dipesan oleh Tuan Tata Gledek secara kredit pada 16 Januari 2021 yang jatuh tempo pada 19 Januari 2021. Sama seperti transaksi penjualan retail cash, transaksi penjualan grosir kredit kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah transaksi penggunaan persediaan dan penyerahan ke customer. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk persediaan makanan dan persediaan minuman, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh. Biaya akan bertambah untuk biaya persediaan makanan dan biaya persediaan minuman. Maka kita fokus di biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah biaya persediaan makanan dan biaya persediaan minuman. Dan biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah persediaan makanan dan persediaan minuman. Dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 16 Januari, jurnal ke-16B, nomor akun 511 untuk biaya persediaan makanan. Dan $3.250 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 512 untuk biaya persediaan minuman, dan $2.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 114 untuk persediaan makanan, dan $3.250 dicatat di kolom kredit. Lalu di bawahnya lagi kita tulis nomor akun 115 untuk persediaan minuman, dan $2.000 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Yang kedua adalah transaksi pengakuan penjualan dan pendapatan secara kredit. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk piutang customer, utang tidak terpengaruh transaksi tersebut, modal tidak terpengaruh. Pendapatan akan bertambah untuk pendapatan makanan dan pendapatan minuman, biaya tidak terpengaruh. Piutang yang jatuh tempo akan dibayar dan contohnya akan diberikan kemudian. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan pendapatan yang bertambah. Aset yang bertambah adalah piutang customer, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu pendapatan yang bertambah adalah pendapatan makanan dan pendapatan minuman, dan pendapatan adalah tim kredit yang bertambah di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 16 Januari, jurnal ke-16A, nomor akun 113 untuk piutang customer, dan $10.500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 411 untuk pendapatan makanan, dan $6.500 dicatat di kolom kredit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 412 untuk pendapatan minuman, dan $4.000 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Karena kelebihan, Resto Adiner menyetor uang tunai $2.500 ke rekening bank pada 17 Januari.
Transaksi setor uang tunai ke rekening bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk uang di bank. Aset akan berkurang untuk uang tunai. Utang tidak terpengaruh. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus di aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang tunai, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 17 Januari, jurnal ke-17, nomor akun 112 untuk uang di bank, dan $2.500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 111 untuk uang tunai, dan $2.500 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Karena sudah jatuh tempo 18 Januari 2021, Resto Adiner membayar utang pembelian persediaan minuman ke PT Happy Jerez. Dari total utang $3.000, dibayar sebesar $2.000 dengan transfer dan $1.000 dimintakan perpanjangan waktu 1 bulan. Transaksi bayar utang menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk uang di bank. Utang akan berkurang untuk utang supplier. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus ke utang yang berkurang dan aset yang berkurang. Utang yang berkurang adalah utang supplier. Utang adalah tim kredit yang berkurang di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 18 Januari, jurnal ke-18, nomor akun 211 untuk utang supplier, dan $2.000 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank, dan $2.000 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Juga karena sudah jatuh tempo 19 Januari, Resto Adiner menagih Tuan Tata Gledek atas penjualan catering makanan dan minuman. Dari total utang $10.500, dibayar sebesar $2.500 dengan transfer dan $8.000 dimintakan perpanjangan waktu 1 bulan. Transaksi penerimaan pembayaran piutang ke rekening bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk uang di bank. Aset akan berkurang untuk piutang customer. Utang tidak terpengaruh. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus ke aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah adalah uang di bank. Aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah piutang customer, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 19 Januari, jurnal ke-19, nomor akun 112 untuk uang di bank, dan $2.500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 113 untuk piutang customer, dan $2.500 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Saldo di rekening bank Resto Adiner berkurang $200 pada 20 Januari untuk biaya administrasi bulanan. Transaksi biaya admin rekening menggunakan uang di bank. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk uang di bank. Utang tidak terpengaruh. Modal tidak terpengaruh. Pendapatan tidak terpengaruh. Biaya akan bertambah untuk beban admin rekening. Maka kita fokus ke biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah beban admin rekening, dan biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah uang di bank, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 20 Januari, jurnal ke-20, nomor akun 811 untuk beban admin rekening,
dan $200 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 112 untuk uang di bank dan $200 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah menjalankan operasional hampir 1 bulan, banyak pengunjung datang menggunakan kendaraan. Dan per 21 Januari, Resto Adiner mendapat bagi hasil pendapatan parkir tunai $500 dari Bank Secure. Transaksi memperoleh pendapatan parkir berupa uang tunai. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan bertambah untuk uang tunai, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan akan bertambah untuk pendapatan parkir, biaya tidak terpengaruh. Maka kita fokus ke aset yang bertambah dan pendapatan yang bertambah. Aset yang bertambah adalah uang tunai, dan aset adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu pendapatan yang bertambah adalah pendapatan parkir, dan pendapatan adalah tim kredit yang bertambah di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 21 Januari, jurnal ke-21, nomor akun 111 untuk uang tunai, dan $500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 711 untuk pendapatan parkir, dan $500 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Setelah 1 bulan beroperasi, Resto Adiner telah menggunakan alat tulis kantor. Dihitung per 22 Januari, alat tulis kantor terpakai 10% dari stok yang ada, atau senilai $50 dari harga beli stok, yaitu $500. Transaksi pemakaian ATK dari persediaan ATK. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk ATK, utang tidak terpengaruh, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh, biaya akan bertambah untuk beban ATK. Maka kita fokus ke biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah beban ATK, dan biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah ATK, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 22 Januari, jurnal ke-22, nomor akun 624 untuk beban ATK, dan $50 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 116 untuk ATK, dan $50 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Resto Adiner juga telah menggunakan tanah yang disewa tahunan selama 1 bulan per 23 Januari, yaitu untuk bulan Januari. Penggunaan tersebut jika dinilai dalam mata uang sebesar $420 dari harga sewa tahunan $5.000 dibagi 12 bulan. Transaksi penggunaan bulanan tanah sewa tahunan. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut ke kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk sewa tahunan tanah, utang tidak terpengaruh transaksi tersebut, modal tidak terpengaruh transaksi tersebut, pendapatan tidak terpengaruh, biaya akan bertambah untuk beban sewa. Maka kita fokus ke biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah beban sewa, dan biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah sewa tahunan, dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 23 Januari, jurnal ke-23, nomor akun 622 untuk beban sewa, dan $420 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 117 untuk sewa tahunan, dan $420 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Seluruh aset fisik, gedung, furnitur, elektronik, peralatan juga digunakan selama 1 tahun Resto Adiner beroperasi. Maka nilai penggunaan aset fisik tersebut juga harus dihitung dan diakui penurunan nilainya secara keuangan. Pertama, kita hitung dahulu nilai penggunaannya dari informasi umur dan nilai di transaksi pembeliannya. Pertama, kita identifikasi aset fisik yang dimiliki. Lalu
Lalu kita beri informasi harga pembeliannya. Lalu kita beri informasi estimasi umur tahun penggunaannya. Lalu kita bagi harga beli dengan estimasi umur aset dan dapat nilai pemakaian per tahun. Lalu ditotal sehingga diketahui nilai pemakaian seluruh aset fisik tahunan $2.500. Pengakuan penggunaan aset fisik tersebut juga bisa dilakukan bulanan dengan mengalihkan kolom tahun dengan 12 bulan dan menyesuaikan angka pemakaian per tahun menjadi per bulan yang membuat laporan menjadi lebih akurat. Transaksi pengakuan penggunaan aset fisik. Kembali kita lihat hubungan transaksi tersebut kelompok dalam laporan keuangan. Aset akan berkurang untuk aset fisik, utang tidak terpengaruh transaksi tersebut, modal tidak terpengaruh, pendapatan tidak terpengaruh, biaya akan bertambah untuk beban penyusutan. Maka kita fokus ke biaya yang bertambah dan aset yang berkurang. Biaya yang bertambah adalah beban penyusutan, biaya adalah tim debit yang bertambah di sisi debit. Lalu aset yang berkurang adalah aset fisik dengan akun perantara akumulasi penyusutan. Tidak langsung menggunakan akun-akun aset tetap yang bersangkutan, agar nilai beli aset fisik tetap terlihat, demikian juga nilai penggunaannya. Dan aset adalah tim debit yang berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 24 Januari, jurnal ke-24, nomor akun 623 untuk beban penyusutan, dan $2.500 dicatat di kolom debit. Lalu di bawahnya kita tulis nomor akun 126 untuk akumulasi penyusutan, dan $2.500 dicatat di kolom kredit, sehingga nominal debit sama dengan kredit. Selanjutnya, setelah semua transaksi di jurnal, maka segera kita buat buku besarnya, yaitu mengumpulkan transaksi berdasarkan akun yang sama, lalu menentukan saldo akhir dari masing-masing akun. Sebagai contoh, kita buat buku besar untuk akun 111, yaitu uang tunai. Pertama, kita identifikasi jurnal-jurnal yang mengandung akun 111 uang tunai. Di antaranya yaitu 1. Jurnal nomor 1 tanggal 1 Januari 2021 setor modal. Kedua, jurnal nomor 12 tanggal 12 Januari beli ATK. Ketiga, jurnal nomor 14A tanggal 14 Januari jual makanan. Keempat, jurnal nomor 15A tanggal 15 Januari jual minuman. Yang kelima, jurnal nomor 17 tanggal 17 Januari setor bank. Dan terakhir ke-6, jurnal nomor 21 tanggal 21 Januari uang parkir. Sehingga total ada 6 jurnal yang mengandung akun 111 uang tunai. Untuk menyusun buku besar, kita kembali lagi ke jurnal ke-1 nomor 1 dan jurnal kedua nomor 12. Kita fokuskan perhatian kita pada baris di mana akun 111 uang tunai berada, sehingga baris akun lain kita abaikan terlebih dahulu. Sehingga kita dapatkan baris transaksi akun 111 uang tunai pada jurnal terkait beserta nomor dan tanggal jurnal. Kita lakukan hal yang sama pada jurnal 3 nomor 14A dan jurnal keempat nomor 15A. Kembali kita fokuskan perhatian pada baris di mana akun 111 uang tunai berada dan baris akun lain kita abaikan terlebih dahulu. Sehingga kita dapatkan lagi baris transaksi akun 111 uang tunai pada jurnal terkait beserta nomor dan tanggal jurnal. Kita lakukan lagi pada jurnal ke-5 nomor 17 dan jurnal ke-6 nomor 21. Kita fokuskan lagi perhatian pada baris di mana akun 111 uang tunai berada dan baris akun lain kita abaikan terlebih dahulu. Dan kita dapatkan lagi baris transaksi akun 111 uang tunai pada jurnal terkait beserta nomor dan tanggal jurnal. Setelah itu, kita kumpulkan seluruh transaksi akun 111 uang tunai dari jurnal-jurnal tadi. Lalu kita abaikan nomor dan nama akun karena sama semua, yaitu 111 uang tunai. Kita tulis saja di atas tabel.
Lalu kita beri keterangan di sebelah kanan agar mudah dikenal jenis transaksi dari jurnal terkait. Lalu kita total kolom debit dan kolom kredit ke bawah jadi subsaldo. Didapati total debit $6.000 dan kredit $3.000. Lalu kita tentukan saldo akun, dilihat dari mana yang lebih besar antara debit dan kredit. Karena saldo debit $6.000 lebih besar dari saldo kredit $3.000, maka kurangkan saldo debit dengan saldo kredit. Didapatkan saldo akhir $3.000 dan letakkan di sisi debit karena subsaldo debit lebih besar. Dapat disimpulkan, akun 111 uang tunai bersaldo akhir debit $3.000, di mana hal tersebut sesuai dengan kelompok akun 11 uang tunai, yaitu aset yang masuk tim debit dan bersaldo debit. Dan jadilah buku besar untuk akun 111 uang tunai. Lakukanlah hal yang sama untuk setiap akun. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Akun 112 uang di bank saldo debit $7.300. Akun 113 piutang customer saldo debit $8.000. Akun 114 persediaan makanan saldo debit $1.000. Akun 115 persediaan minuman saldo debit $500. Akun 116 ATK alat tulis kantor debit $450. Akun 117 sewa tahunan saldo debit $4.580. Akun 121 tanah saldo debit $20.000. Akun 122 bangunan saldo debit $10.000. Akun 123 furnitur saldo debit $4.000. Akun 124 peralatan dapur saldo debit $5.000. Akun 125 elektronik saldo debit $1.000. Akun 126 akumulasi penyusutan saldo kredit $2.500. Akun ini pengecualian untuk tim debit. Akun 211 utang supplier saldo kredit $1.000. Akun 311 modal Pak Adi saldo kredit $61.000. Sebagaimana sifatnya yang merupakan bagian dari tim kredit, utang dan modal bersaldo akhir di sisi kredit. Akun 411 pendapatan makanan saldo kredit $9.000. Akun 412 pendapatan minuman saldo kredit $6.000. Akun 711 pendapatan parkir saldo kredit $500. Sebagaimana sifatnya yang merupakan bagian dari tim kredit, pendapatan bersaldo akhir di sisi kredit. Akun 511 biaya persediaan makanan saldo debit $4.000. Akun 512 biaya persediaan minuman saldo debit $2.500. Akun 611 beban iklan saldo debit $3.000. Akun 621 beban gaji saldo debit $2.000. Akun 622 beban sewa saldo debit $920. Akun 623 beban penyusutan saldo debit $2.500. Akun 624 beban ATK alat tulis kantor saldo debit $50. Akun 811 beban admin tabungan saldo debit $200. Sebagaimana sifatnya yang merupakan bagian dari tim debit, biaya dan beban bersaldo akhir di sisi debit. Setelah buku besar untuk seluruh akun selesai, maka kita kumpulkan saldo akhir di tiap akun di kertas kerja. Buat format, nomor dan nama akun, saldo debit dan kredit, lalu akun dan saldonya urut sesuai nomor akun. 111 uang tunai debit $3.000, 112 uang di bank debit $7.300, 113 piutang customer debit $8.000, 114 persediaan makanan debit $1.000, 115 persediaan minuman debit $500, 116 ATK debit $450, 117 sewa tahunan debit $4.580, 121 tanah debit $20.000, 122 bangunan debit $10.000, 123 furnitur debit $4.000, 124 peralatan dapur debit $5.000, 125 elektronik debit $1.000, 126 akumulasi penyusutan kredit $2.500, dan akhir dari kelompok aset masuk kelompok utang. 211 utang supplier kredit $1.000, dan akhir dari kelompok utang masuk kelompok modal. 311 modal Tuan Adi kredit $61.000, dan akhir dari kelompok modal masuk kelompok pendapatan.
411 pendapatan makanan kredit $9.000, 412 pendapatan minuman kredit $6.000, 711 pendapatan parkir kredit $500, dan akhir dari kelompok pendapatan masuk kelompok biaya. 511 biaya persediaan makanan debit $4.000, 512 biaya persediaan minuman debit $2.500, 611 beban iklan debit $3.000, 621 beban gaji debit $2.000, 622 beban sewa debit $920, 623 beban penyusutan debit $2.500, 624 beban ATK debit $50, 811 beban administrasi tabungan debit $200, dan akhir dari seluruh akun. Total dari kolom debit $80.000 sama dengan kolom kredit $80.000 menunjukkan tercapainya prinsip keseimbangan. Dan saldo akun sesuai karakteristik timnya. Aset dan biaya tim debit bersaldo debit kecuali akumulasi penyusutan yang merupakan pengecualian. Utang, modal, dan pendapatan tim kredit bersaldo kredit. Setelah didapatkan kertas kerja yang berisi seluruh saldo akun, maka masuk finalisasi laporan keuangan. Pertama adalah pengakuan laba rugi periode berjalan yang akan menjadi laporan laba rugi. Kita fokuskan perhatian pada akun laba rugi pada kertas kerja, yaitu pendapatan dan biaya. Kita total kolom debit yang berisi saldo akun biaya dan kolom kredit yang berisi saldo akun pendapatan. Didapatkan total debit atau biaya $15.170 lebih kecil dari total kredit atau pendapatan $15.500, sehingga didapatkan laba $330 yang ditulis di kolom kredit. Jika rugi, maka diperlakukan kebalikannya. Selanjutnya kita buat jurnal penutupan sekaligus pengakuan laba rugi periode berjalan. Sama seperti format jurnal, yaitu tanggal dan nomor jurnal, nomor dan nama akun, serta nilai debit dan kredit. Tanggal akhir periode 31 Januari, jurnal ke-25, masukkan seluruh akun laba rugi yaitu pendapatan dan biaya. Namun balik posisinya, pendapatan diinput di debit dan biaya diinput di kredit. Tambahkan akun 312 laba ditahan di bawah transaksi kredit dan masukkan nilai laba $330 di kolom kredit. Agar tercapai prinsip keseimbangan yaitu debit sama dengan kredit dan laba rugi periode berjalan diakui. Jika rugi, maka letakkan di bawah baris debit dan nilainya masuk ke kolom debit. Sehingga saldo pendapatan dan biaya setelah dibuatnya jurnal ini adalah 0. Akun laba rugi atau pendapatan dan biaya bersifat sementara, namun ringkasan berupa hasil usaha, yaitu laba ditahan yang masuk ke neraca bersifat permanen di sisi modal. Yang kedua adalah penyusunan laporan neraca dengan memasukkan angka laba ditahan dari laba rugi. Akun neraca dipecah antara aset dengan utang plus modal. Dibuat format kiri dan kanan. Masukkan akun 312 laba ditahan kredit $330 dari jurnal penutupan laba rugi sebelumnya di sisi modal. Buat total kolom debit dan kredit masing-masing sisi. Untuk sisi utang dan modal sudah langsung selesai karena saldo sudah berkumpul di sisi kredit $62.330. Yang sesuai dengan sifatnya yaitu utang dan modal adalah tim kredit. Untuk aset masih ada percabangan antara total debit $64.830 dan kredit $2.500. Kurangkan debit $64.830 dengan kredit $2.500 dan taruh selisihnya $62.330 di sisi debit karena lebih besar. Dan didapatkan saldo aset debit $62.330 sesuai dengan sifatnya aset adalah tim debit. Dan juga tercapai prinsip keseimbangan debit sama dengan kredit dan aset sama dengan utang plus modal. Dan selesailah laporan keuangan Resto Adiner. Ini adalah ringkasan laporan keuangannya untuk gambaran neraca dan laba rugi. Aset $62.330 dari utang $1.000 dan modal $61.330. Pendapatan $15.500 dan biaya $15.170 menghasilkan laba $330.
Berikut adalah detil neraca per akun. Berikut adalah detil laba rugi per akun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk menonton lanjutan konten ini, yaitu pembuatan aplikasi akuntansi sederhana untuk pelaporan keuangan UMKM, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Jangan lupa like konten kali ini dan share ke kerabat kalian. Subscribe untuk support channel ini dan dapat notifikasi video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.